Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa kembali dengan saya, Nurse Riki Ristanto. Hari ini tema yang kita akan bahas yaitu tentang asuhan keperawatan klien dengan tetanus. Ya, tahu kan tetanus? Ya, yang kejang-kejang itu. Nah, kenapa sih kita perlu tahu ya? Bagaimana cara melakukan perawatan pasien dengan tetanus? Nah, karena walaupun ini kasusnya sangat jarang ya, akan tetapi kalau ada itu prognosisnya kebanyakan itu jelek, apalagi di Indonesia itu ya, welek ya. Kebanyakan itu mereka itu meninggal dikarenakan apa? Yang pertama, masyarakat tidak tahu mana luka yang berpotensi tetanus, mana yang tidak. Terus yang kedua, kadang itu telat bawa ke rumah sakit itu sudah dibawa ke rumah sakit, sudah ada kejang-kejang baru dibawa ke rumah sakit gitu ya. Terus yang ketiga, banyak kejadian-kejadian di Indonesia itu yang sangat berpotensi sekali untuk memunculkan tetanus bila melakukan perawatannya tidak hati-hati. Misalnya pada kasus kecelakaan lalu lintas ya, terus kemudian pada kasus luka bakar. Nah, itu besar sekali potensinya kalau misalnya kita tidak hati-hati, maka bisa menimbulkan kasus tetanus ya. Terus terkena benda tajam. Ya, kita tahu kalau di Indonesia itu kan paling besar agraris ya, lingkungan agraris, banyak petani juga banyak peternak, terus banyak yang menggunakan senjata, misalnya sabit dan sebagainya untuk cari rumput. Nah, itu kan banyak sekali kalau di desa itu kasus-kasus luka karena kecelakaan menggunakan senjata ya. Misalnya kecelakaan kena cangkul, kena sabit dan sebagainya itu ya. Jadi itu merupakan alasan kenapa kita perlu belajar untuk melakukan membahas tentang asuhan keperawatan klien dengan tetanus gitu ya. Oke, pada pembahasan kasus tetanus hari ini kita punya ada 12 subpokok bahasan, dimana nanti kita akan belajar pengertiannya dulu, kemudian kita mengenali sopo iku Clostridium tetani ya, kemudian ya apa perjalanan penyakit tetanus itu dari awal sampai menyebabkan kejang-kejang itu bagaimana ya, kemudian tanda gejala apa yang bisa muncul yang bisa kita kenali pada seseorang yang terkena tetanus, terus ciri-ciri ya, ciri-ciri kejang tetanus. Karena kita perlu tahu ya, karena kejang itu sebenarnya banyak ya di dunia nyata itu, kasus kejang itu banyak. Ada kejang karena epilepsi, ada kejang karena heat stroke ya, ada kejang karena trauma kepala, ada kejang karena stroke ya, edema cerebri, ada yang kejang karena hipernatremi. Nah, itu macam-macam. Nah, khusus untuk kejang tetanus ini nanti kita perlu akan belajar nanti supaya tahu membedakan, oh ini kejang tetanus sama ini kejang bukan karena tetanus itu. Terus yang kedua, tata laksana ya klien dengan tetanus. Jadi bagaimana sih intervensi medis terhadap pasien yang sudah divonis kena tetanus. Terus kemudian kita prinsip ya selaku perawat, bagaimana cara merawat klien yang sudah terkena tetanus, apa aja yang perlu dilakukan, prinsip-prinsip pokoknya ya. Terus kemudian kita nanti akan bicara juga tentang vaksin tetanus ya. Jadi tidak hanya vaksin COVID aja yang kita bicarakan, tapi ini khusus bahasan ini vaksin tetanus. Jadi seperti apa vaksin itu dan isinya apa vaksin itu gitu ya, manfaatnya apa. Terus kemudian yang nomor 9 kita nanti akan belajar tentang prognosis ya, prognose dari pasien-pasien yang terkena tetanus itu baguskah apa burukkah kayak gitu ya.
Nah, terus kemudian pengkajian. Apa data-data apa aja yang perlu kita dapatkan pada pasien-pasien dengan tetanus ya. Terus diagnosa dan rencana intervensi keperawatan apa yang bisa kita lakukan untuk merawat pada pasien dengan tetanus. Oke, stay tune ya. Jadi tetap terus pantengi terus untuk materi yang berikutnya. Oke. Sekarang kita masuk ke pengertiannya. Nah, pengertian ini tetanus merupakan penyakit infeksi. Ya, nah ini penyebabnya. Ya, disebabkan karena bakteri. Makanya penyakitnya penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, Clostridium ini satu keluarga besar ya. Jadi salah satu bakteri dari keturunan Clostridium ini adalah Clostridium tetani. Nah, nanti ada lagi Clostridium yang menyebabkan infeksi lain, yaitu misalnya Clostridium botulinum. Nah, itu juga menginfeksi menyebabkan penyakit lain. Nah, untuk salah satu keluarga Clostridium yaitu Clostridium tetani ini yang bertanggung jawab menyebabkan infeksi tetanus pada pasien ya. Nah, bakteri ini masuk melalui luka ya, melalui luka. Jadi kulit yang terbuka, kemudian bisa itu luka tusuk, luka bakar, luka akibat kecelakaan lalu lintas, kemudian ini luka cabut gigi, ya kan? Nah, kemudian dan infeksi ini dicirikan dengan adanya kejang-kejang. Jadi apa itu? Pada intinya infeksi tetanus ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, kemudian dicirikan dengan adanya luka, ya, adanya luka, terus kemudian dan bisa menimbulkan kejang. Nah, itu intinya. Ini penampakan dari Clostridium tetani seperti ini, jadi mirip stick drum. Jadi bentuknya seperti itu, jadi punya berbentuk batang ya. Kemudian dia termasuk gram positif ya, gram positif. Kemudian dia juga salah satu bakteri yang menghasilkan spora ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai, kalau menghasilkan spora ini roto angel ya. Desinfeksi ini roto angel karena spora itu sangat tahan sekali di suhu panas ya, suhu panas. Bahkan pada suhu 120 derajat dia masih tahan, nggak mati spora ini ya. Makanya sangat hebat ini, bakteri yang sangat hebat ini. Kemudian dia mudah mati terhadap suhu panas ya, sensitif terhadap suhu panas. Jadi Clostridium tetani ini mudah mati ketika bakterinya loh ya, bakterinya mudah mati pada suhu panas. Tapi kalau sporanya Clostridium tetani ini tahan panas, bahkan pada sampai tahan pada suhu 121 derajat Celcius ya. Nah, kemudian bakteri ini tidak bisa hidup dalam lingkungan beroksigen, atau dalam artian dia hanya bisa hidup anaerob ya. Kalau nggak ada udara dia bisa hidup, tapi kalau ada udara dia malah justru mati ya, mati. Nah, maka dari itu ini pesan penting yang harus kita sampaikan ke masyarakat ya, bahwa apabila ada mengalami luka tusuk yang sifatnya permukaannya sempit tapi dalam ya, misalnya kena tusuk paku, ketusuk paku, jarum atau apapun ya yang diameter lukanya itu sempit tapi memiliki kedalaman luka, maka ini perlu dilakukan pembukaan supaya apa? Luka tadi terpapar dengan oksigen ya kan, terpapar dengan oksigen. Nah, kalau sudah terpapar dengan oksigen, maka kesempatan untuk
bakteri tetanus tetap hidup ini mengalami penurunan karena dia akan mati kalau terkena oksigen, ya. Kemudian spora tetanus ini sangat tahan panas, ya. Jadi kebal, dan bahkan dia kebal terhadap beberapa antiseptik, ya, misalnya betadin, alkohol, itu dia kebal itu, ya. Sakti pokoknya ini. Terus kemudian spora tetanus terdapat di lingkungan sekitar. Jadi di sekitar kita, terutama di bagian tanah, ya, di kotoran hewan yang mengering, debu jalan, dalam usus, tinja kuda, ya, tinja domba, anjing, kucing, tikus. Nah, ini banyak didapati spora-spora dari tetanus. Makanya bagi teman-teman semua yang memiliki hewan peliharaan, nah, tolong dijaga betul tentang kebersihannya, terutama untuk yang penanganan pada kotoran hewan, ya. Karena ya tadi karena bakteri tetanus ini banyak tinggal, atau spora tetanus ini banyak tinggal di lingkungan-lingkungan seperti itu. Jadi di tanah, di kotoran hewan, debu jalan dan sebagainya, ya. Oke. Kemudian Clostridium tetani ini merupakan salah satu bakteri, ya, yang menghasilkan 2 racun eksotosin sekaligus. Jadi dia ini bakteri, dia juga menghasilkan spora, dia juga menghasilkan racun yang disebut dengan eksotoksin. Golongan racunnya itu eksotoksin, di mana di sini 2 racun itu namanya tetanus plasmin dan tetanolysin, ya. Nah, kedua racun tersebut itu merupakan sebenarnya struktur dasar racun yang dibuat oleh Clostridium tetani ini berupa protein, ya, berupa protein yang diproduksi bakteri pada saat Clostridium tetani masih hidup, ya, masih hidup. Jadi ketika hidup dia memproduksi spora dan memproduksi 2 racun ini, ya. Nah, kemudian walaupun bakterinya sudah mati, tapi racun ini masih ada biasanya. Nah, ini yang nanti cukup merepotkan dalam proses penanganan medisnya, ya. Jadi ada banyak yang harus ditangani. Jadi yang pertama racun ini, ya, racun tetanus plasminnya harus ditangani. Terus yang kedua harus ditangani juga itu tentang Clostridiumnya, ya, Clostridiumnya. Kemudian nanti dampak dari ini, ya, dampak dari kejangnya itu juga harus ditangani juga. Oke, kemudian tetanus plasmin ini yang menyebabkan penyebab utama tetanus pada manusia. Jadi dia merupakan kategori racun ganas kedua setelah botulinum. Nah, botulinum ini merupakan masih keluarga dekat dari racun yang dihasilkan dari keluarga dekatnya Clostridium tetani, yaitu Clostridium botulinum. Jadi sedangkan tetanolysin merupakan hemolysin yang menyebabkan kehancuran jaringan. Ini juga menakutkan juga, ya. Jadi untuk tetanus plasmin ini merupakan racun yang menyebabkan seseorang pasien menjadi kejang. Sedangkan tetanolysin ini yang menyebabkan kehancuran jaringan. Jadi pecahnya protein-protein jaringan. Jadi ototnya robek nanti, ya, kalau kena tetanolysin. Gitu, ya. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, ini tertusuk paku, ya, kena kawat, luka bakar, ya. Terus kecelakaan lalu lintas, ya. Nah, ini menikah, ya. Nanti kalau teman-teman sudah mau menikah, terutama perempuan, ya, apalagi oleh mbahwek kayak gini, ya, maka harus suntik TT dulu. Ini merupakan salah satu pencegahan supaya tidak terkena tetanus, ya. Apa mana calon pasangannya wis tuwek kayak gini, ya, itu bahaya, ya. Bisa-bisa tetanusnya malah lebih hebat dari yang muda, ya. Oke. Nah,
Bagaimana patofisiologi tetanus? Nah, klien sebelum terkena tetanus ini biasanya mengalami riwayat luka tusuk dulu, ya. Terus sifat-sifat lukanya ini menunjang pada kondisi luka yang anaerob. Luka yang anaerob ini biasanya permukaannya sempit dan dalam, misalnya tertusuk paku, ya, pecahan kaca, kaleng, lah itu sempit dan dalam. Nah, ini merupakan luka-luka yang berpotensi menyebabkan anaerob. Nah, kalau anaerob ini nanti, nah kan berarti kan mempermudah atau memungkinkan bakteri tetanus itu tetap hidup. Makanya kalau penanganan awal, misalnya sama jadi perawat di desa, kemudian ada tetangga atau ada siapa saja yang mengadukan tentang kakinya terkena tusuk paku gitu ya. Maka yang pertama kali adalah kita buka luka itu. Jadi kita dilebarkan supaya apa? Adanya udara yang berkesempatan untuk bisa masuk. Atau kalau enggak, misalnya kita cuci dengan perihidrol H2O2. Jadi supaya ada O2 yang masuk ke dalam ini, ke dalam luka, dan luka ini merubah statusnya jadi dari anaerob menjadi aerob, gitu ya. Kemudian masa inkubasinya dari tetanus ini adalah 2 hari sampai beberapa minggu, rata-rata ini 2 minggu. Jadi mulai kena pertama sampai menimbulkan gejala ini rata-rata itu munculnya ini adalah 2 minggu. Makanya biasanya habis kena tertusuk paku itu nggak langsung kejang-kejang biasanya. Jadi nggak langsung kejang pada saat itu juga enggak. Jadi biasanya baru muncul tanda gejala kejangnya itu setelah 2 minggu rata-rata. Makanya karena munculnya ini cukup jauh ya, ada 2 minggu waktu jeda. Ini biasanya orang-orang desa itu kan atau yang nggak ngerti itu biasanya menganggap itu sudah sembuh, nggak ono tanda gejala kejang-kejang dan sebagainya. Lah baru setelah 2 minggu kemudian barulah muncul serangan kejangnya, ya, tiba-tiba tangannya kaku, ya, terus kemudian tiba-tiba kejang pada kaki, tangan, muka, gitu ya. Nah seperti itu termasuk itu karena kelalaian beberapa masyarakat yang tidak tahu tentang penyakit tetanus itu ya. Nah, karena masa inkubasinya 2 minggu, terus kemudian bakteri Clostridium tetani ini mulai memproduksi toksin. Jadi kenapa kok 2 minggu? Nah, karena pada saat 2 minggu pertama ketika tanda-tanda kejang itu belum muncul, memang karena belum diproduksi tetanus plasmin. Jadi bakterinya baru memproduksi, kurang lebih butuh waktu 2 minggu untuk memproduksi dua toksin tadi ya, tetanus plasmin dan tetanulisin. Terus kemudian baru setelah itu beredar di seluruh permukaan tubuh dan menyebabkan bermanifestasi menimbulkan kejang-kejang tadi. Ya. Nah, setelah memproduksi racun dan dirasa cukup, maka tetanus plasmin ini mulai menyebar melalui darah dan aliran limfe, ya, menyebar ke seluruh tubuh, mengikut di dalam darah, ya. Jadi darah ini menjadi kendaraan bagi tetanus plasmin untuk menyebarkan racun-racunnya tadi itu. Kemudian tetanus plasmin ini nanti akan menempel pada reseptor di otot lurik, ya, atau otot rangka. Kalau di otot rangka. Jadi, nah, sifat otot rangka ini adalah otot-otot yang bisa kita kendalikan secara sadar, ya. Misalnya otot muskuloskeletal tadi, otot kaki, otot perut, otot dada, otot muka, itu semuanya merupakan otot lurik atau otot rangka yang memungkinkan untuk mengalami kejang karena tertempeli racun dari tetanus plasmin, ya.
Kemudian setelah menempel pada reseptor di otot rangka, kemudian mempengaruhi pelepasan neurotransmitter. Jadi nanti neurotransmitter itu adalah zat-zat kimiawi yang berfungsi untuk mengkontraksikan otot dan relaksasi otot gitu ya. Jadi atau neurotransmitter ini nanti zat-zat yang di saraf. Jadi pertemuan dendrit dengan dendrit ya. Jadi saraf satu dengan saraf lain itu tidak gandeng secara langsung, tapi diperantarai oleh neurotransmitter. Dan kemudian saraf dengan otot itu juga ada neurotransmitternya juga. Kemudian setelah mempengaruhi pelepasan neurotransmitter, ini menghambat impuls imbisi ya. Jadi spastisitas otot yang tidak terkontrol dan akhirnya menimbulkan kejang dan gangguan saraf otonom. Jadi karena kejangnya ini mengenai otot rangka, maka salah satu ciri utama dari kejang tetanus ini adalah kejangnya ini mengenai otot rangka atau otot-otot yang bisa dikendalikan oleh alam sadar. Terus yang kedua, pada saat kejang pasiennya tetap dalam kondisi sadar. Ini ciri khas dari kejang tetanus. Jadi pasiennya sadar. Terus yang kedua, yang mengalami kejang adalah otot-otot rangka, ya, otot-otot yang bisa kita gerakkan secara sadar. Terus bagaimana ciri-ciri kejang akibat tetanus? Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, pasiennya saat kejang itu dia sadar. Jadi dia sadar, masih tahu kondisi lingkungan sekitar gitu ya. Terus yang kedua, yang mengalami kejang itu adalah otot rangka ya. Jadi kalau otot rangka itu ya pada tangan, kaki, kemudian wajah, pokoknya semua otot tubuh yang bisa digerakkan secara sadar gitu ya. Otot wajah gitu. Terus yang ketiga adalah kejang diawali pada otot rahang dan wajah. Jadi kejang pertama itu malah justru muncul di daerah wajah, rahang. Nah, ini istilahnya adalah disebut dengan lockjaw. Jadi rahang yang terkunci. Karena rahangnya ini mengalami kejang, nah maka sejak awal potensi gangguan nutrisi ini sudah ada. Karena pasien tidak bisa makan dengan normal ya. Jadi karena adanya kejang-kejang pada otot rahang dan wajah. Kemudian wajahnya kejang, ini ada yang mengistilahkan dengan risus sardonicus lah. Ini mukanya yang mengalami kejang ini seperti monyet. Jadi itu ciri-cirinya ya. Kemudian kemunculan kejang dapat disebabkan karena rangsangan suara, cahaya dan cahaya lampu ya. Jadi karena kejangnya sangat sensitif, karena adanya rangsangan suara maupun cahaya lampu, maka pada perawatannya di rumah sakit untuk pasien tetanus ini harus diisolasi ya. Diisolasi, ditempatkan di ruang tersendiri, ora oleh dikunjungi ya, karena nanti kalau banyak pengunjung kan jadi rame ya. Terus kedap suara. Terus yang berikutnya adalah lampune itu nggak boleh terlalu terang, harus dibikin redup ya, dibikin redup supaya pasien tidak terlalu sering mengalami kejang gitu. Nah itu jadi ciri-ciri kejang dari infeksi akibat tetanus gitu ya. Nah ini contohnya, ini kejang, ini bagian ini kejang pada, ini yang disebut dengan lockjaw. Jadi mulutnya sama wajah ini mengalami penguncian. Terus ini kejang pada punggung ya, pada otot punggung ini juga sama. Nah ini membentuk busur panah. Ini pada orang dewasa pada saat terkena tetanus seperti ini ya. Nah tanda gejala tetanus, klien masih sadar pada saat kejang. Jadi
Beda lagi kalau misalnya pada saat kejang pasien justru tidak sadar. Nah, itu berarti kejangnya bukan disebabkan karena tetanus gitu. Jadi karena mungkin lain ya, epilepsi atau kesurupan, nah, itu bisa jadi ya. Terus kemudian ada trismus atau lockjaw. Nah, ini menyebabkan kesukaran dalam membuka mulut. Karena sukar membuka mulut, pasien ini kecenderungan biasanya ada gangguan nutrisi maupun cairan, tidak bisa ngombe ya, karena mulutnya terkunci karena ada kejang dari tetanus tadi. Terus yang ketiga ini kaku kuduk, ya, sampai opisthottonus, punggung melengkung tadi seperti di gambar. Nah ini opisthottonus. Nah, kaku kuduk, jadi lehernya ini sangat kaku, tidak bisa difleksikan. Terus yang keempat adanya ketegangan otot perut. Jadi sensasinya perut seperti papan, jadi wetenge watos, ya, jadi sangat keras sekali di daerah abdomen. Terus kemudian yang kelima ada otot muka, kejang pada otot muka. Nah, ini menyebabkan mukanya seperti monyet, jadi rhizus rhabdomyicus ya. Nah, ini kemudian yang tanda berikutnya adalah paralisis pernafasan. Ini yang medeni ya, paralisis pernafasan ini medeni ini, jadi bisa menyebabkan kegagalan pada pernafasan, gagal nafas. Akhirnya pasiennya tidak bisa melakukan ventilasi dengan normal, kemudian status oksigenasinya dia menurun atau hipoksia, lama-lama apnu, terus nggak bisa nafas, mati pasiennya ya. Makanya ini yang perlu diwaspadai, yaitu adanya paralisis pernafasan. Ini medeni ini, jadi kegawatannya ada di sini ya. Terus nomor 7 itu demam timbul pada stadium akhir. Nah, ini juga merancukan ya, terutama di masyarakat, karena kan masyarakat tahunya mungkin kalau infeksi itu selalu demam, padahal pada kasus tetanus demam itu banyak muncul di akhir-akhir gitu ya. Terus nomor 8 ini berdasarkan gejala tersebut ada 3 stadium ya. Jadi stadium 1 ini trismusnya 3 cm saja. Ini stadiumnya ini di protokol trismuse gitu ya. Ya, ini terserah ya, ini nice to know aja buat sampean. Jadi yang penting pokoknya ngerti kejangnya tetanus itu seperti apa ciri-cirinya. Nah, sampean bisa membedakan dengan kejang yang lain. Terus apa yang harus dilakukan ketika menangani pasien ini, terutama pada pasien-pasien yang menunjukkan adanya kegagalan pernafasan karena adanya paralisis pernafasan ya. Nah, ini secara ini ya, jadi gambar ada lockjaw, kemudian difficulty swallowing, jadi kesulitan menelan, kemudian shortness of breath atau nafasnya itu pendek tadi, tanda-tanda adanya kegagalan nafas ya. Kemudian body spasm, jadi kekakuan pada seluruh tubuh ya. Ini ciri-ciri dari kejang akibat ciri-ciri pasien yang terinfeksi tetanus dan mengalami kejang. Nah, kita sudah masuk pada prinsip tata laksananya. Nah, tata laksana secara medis, jadi yang pertama adalah identifikasi ya. Jadi identifikasi bahwa pasien ini pada anamnese itu digali informasi apakah memang ada riwayat luka sebelumnya dan penanganan lukanya bagaimana. Nah, kemudian perlu juga diidentifikasi adanya riwayat imunisasi terlebih dahulu yang pada saat kecil ya. Dulu sudah DBT belum, kalau perempuan dulu sudah TT atau belum, TT-nya berapa kali gitu ya. Nah, kemudian setelah dipastikan bahwa dia itu kejangnya karena tetanus, maka untuk tata laksana medisnya yang pertama yaitu membunuh bakteri Clostridium tetatinya, membunuh. Nah, antibiotik yang biasanya digunakan oleh dokter-dokter itu metronidazole ya, 500 mg intravenous setiap 6 jam atau 1 gram setiap 12 jam. Ini untuk pasien dewasa ya.
Kemudian antibiotik lainnya mungkin bisa digunakan ya clindamycin, tetracycline, erythromycin, chloramphenicol, dan penicillin itu ya. Tapi yang recommended pertama ya metronidazole. Terus yang kedua, menetralkan eksotoxin tetanus plasmin yang belum berikatan dengan sel saraf. Jadi begini, pada saat diproduksi oleh bakteri tetanus plasmin yang sudah kadung dikeluarkan ini, ada yang sudah berikatan, ada yang belum berikatan dengan reseptor saraf. Ya. Nah, bagaimana yang belum berikatan atau masih jomblo ini? Yang masih jomblo ini kita ikat dia. Jadi dia belum berikatan tapi sudah melayang-layang di dalam pembuluh darah. Nah, supaya dia tidak menyebabkan kejang, maka kita ikat dia dengan menggunakan antitoksin ya, antitoksin yaitu human tetanus immunoglobulin HTIG dengan dosis 3000 sampai 6000 unit intramuskuler. Nah, nanti dibagi dalam beberapa kali pemberian dengan dosis yang sama. Misalnya 6000 unit. 6000 unit nanti pemberiannya misalnya 3 kali, berarti setiap pemberiannya sekali injeksi 2000 unit ya. Kemudian bila tidak tersedia HTIG ya, maka kita bisa menggunakan anti tetanus serum atau ATS ya. ATS dengan dosis 100.000 sampai 200.000 unit, dibagi separuh dimasukkan intravena dan saya masukkan intramuskuler pada hari pertama. Jadi misalnya ambillah 200.000 unit, maka 100.000 unit diinjeksikan ke vena, yang 100.000 unit diinjeksikan lewat IM, lewat bokongnya ya. Nah, penggunaan ATS ini harus diawasi ketat karena resiko reaksi anafilaktik yang lebih tinggi. Jadi untuk menghindari resiko anafilaktik biasanya nanti ada uji ya, uji tes obat. Biasanya kita nanti diinjeksikan subkutan ya, subkutan nanti dites apakah pasien alergi terhadap ATS. Kalau pasien nanti reaksi alerginya negatif, maka ATS bisa dimasukkan. Nah, bila kejadiannya lebih dari 12 jam, maka pemberian ATS ini sudah tidak banyak gunanya. Ismus Pro ya. Jadi makanya sebaiknya kalau menjumpai ada keluarga, saudara atau tetangga atau siapapun ya yang terkena senjata atau kecelakaan atau luka bakar dan sebagainya, maka sebelum 12 jam lebih baik dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan imunoglobulin anti tetanus atau menggunakan mendapat suntikan ATS. Supaya apa? Ya supaya nanti tidak timbul terinfeksi oleh bakteri Clostridium tetani gitu ya. Nah, namun kalau sudah lebih dari 12 jam ya Ismus Pro, nggak usah ATS-ATS-an ya. Nanti yang penting nanti diberikan pengobatan untuk membunuh bakterinya dengan cara pemberian metronidazole. Nah, terus yang kedua, bagaimana dengan tetanus plasmin sing wis kadung berikatan dengan neurotransmitter di saraf ya, di saraf otot itu ya. Nah, sing wis kadung berikatan ya sudah, itu nggak usah coplok. Nah, karena nggak usah coplok, maka efeknya kalau sudah berikatan, sudah punya pasangan ya, jadi tetanus plasminnya sudah berpasangan, ini akan menimbulkan kejang. Maka yang bisa diberikan secara medis yaitu obat anti kejang ya, bisa diazepam, bisa valium ya, bisa lorazepam gitu ya, midazolam dan sebagainya ini. Nah, kalau diazepam dapat diberikan secara berkelanjutan dengan dosis 0,5 sampai 15 mg per kilogram berat badan per hari ya. Nah, tapi kalau lorazepam yang diberikan ataupun infus midazolam juga dipergunakan untuk mengatasi spasme otot ya. Nah, ini obat-obat lain mungkin ya propofol, dantrolen, magnesium sulfat gitu ya. Nah, ini macam-macam. Jadi bisa saya simpulkan dalam secara medis, yang pertama penanganannya adalah berfokus pada mematikan bakteri. Terus kemudian fokus kedua yaitu bagaimana mengikat
eksotosin, tetanus plasmin yang belum berikatan dengan neurotransmitter. Terus yang ketiga adalah mengatasi dampak dari ikatan tetanus plasmin dengan neurotransmitter, yaitu adanya kejang. Makanya kita memberikan anti kejang ini ya. Nah ini nice to know ya, silakan nanti dipelajari, dibaca-baca. Ini obat-obatan yang pilihan untuk mengatasi pasien dengan tetanus ya. Ada diazepam, lorazepam, midazolam, propofol, dexmedetomid, pankuronum, fakuronum. Nah itu macam-macamnya sampai magnesium gitu ya. Nah sekarang kita masuk pada prinsip perawatan klien tetanus ya. Berdasarkan fakta-fakta yang sudah dijelaskan di awal, maka yang pertama adalah tindakan kita untuk menangani kegawatan pada pasien dengan tetanus, yaitu adanya kelemahan atau kelumpuhan pada pernafasan pasien yang berpotensi menyebabkan gagal nafas ya, akhirnya makanya pasien yang sudah terindikasi dengan tetanus paling bagus ya sejak awal sudah diintubasi atau dilakukan pemasangan ventilasi mekanik di ETT ya, dan pas gagal nafas itu pasien sudah mendapatkan bantuan ventilator mekanik tuh. Nah ini yang biasanya nggak nututi ya, pasiennya sudah gagal nafas, akhirnya rumah sakitnya nggak duwe ventilator, akhirnya ngerujuk mati di embong, biasanya gitu ya. Atau kalau misalnya punya, nah ternyata ventilatornya yaitu telat itu ya. Nah kemudian bisa juga dilakukan tracheostomi ya. Terkadang harus dilakukan apabila intubasi endotrakea merangsang terjadinya spasme saluran nafas atas. Ya ini makanya biasanya sebelum pemasangan ETT ada banyak upacara ya. Salah satunya adalah upacaranya itu adalah menginjeksikan obat pelumpuh otot pernafasan, yaitu midazolam. Kemudian yang tindakan kedua ya, setelah menangani kegawatan nafasnya, yang kedua adalah eksplorasi dan debridement pada luka. Jadi luka tadi dicuci, dibuat aerob ya, dibuat aerob, jangan sampai dibuat anaerob ya, dibuat aerob supaya apa? Bakteri-bakteri yang tetanus ini yang masih hidup di luka itu nanti bisa mati ya. Kemudian yang ketiga adalah pasien sebaiknya ditempatkan di ruang perawatan terpisah atau diisolasi. Ini ya, diisolasi, gak oleh dikunjungi atau dibatasi kunjungannya. Terus yang kedua, cahayanya diredupkan, ya, diredupkan. Kemudian yang keempat, berikan diet pada pasien tetanus dianjurkan melalui NGT ya. Jadi dipasang NGT. Nah ini juga harus hati-hati ketika memasang NGT. Karena bisa jadi karena pada saat dipasang NGT itu malah menimbulkan kejang. Makanya sama ya, biasanya pemasangan ETT dibarengno dengan pemasangan NGT. Jadi sekali bius nanti untuk 2 selang dimasukkan. Kemudian yang berikutnya adalah terapi cairan. Ini harus ada kuat ya, untuk akibat metabolisme tubuh yang meningkat, jadi harus diberikan terapi cairan selain sebagai jalur obat ya. Kemudian penderita sebaiknya berbaring bergantian miring kiri atau kanan dan dipaksa untuk batuk guna mencegah terjadinya pneumonia. Nah ini karena apa, biasanya perawatannya kan lama. Nah ada namanya penyakit yang disebut dengan pneumonia statis. Jadi infeksi paru yang disebabkan karena gerakan statis atau tidak melakukan gerakan dalam waktu lama. Jadi dia statis, tidak melakukan gerakan miring kiri miring kanan gitu ya. Kemudian yang berikutnya eliminasi urin sebaiknya dipasang kateter. Kemudian dilakukan restrain atau pengikatan pasien
tapi dengan ikatan yang longgar agar tidak jatuh dari tempat tidur pada saat kejang gitu ya. Nah, ini contoh pasien tetanus yang dirawat ya, jadi bisa sampai seperti ini, pasang kateter gitu ya. Ini tidak dipasang ETT ya, mungkin belum ada tanda-tanda paralisis pernapasan ya. Nah, prognosisnya ini kematiannya 50% ya. Biasanya terjadi pada penderita sangat muda, sangat tua, terus memakai obat narkoba suntik ya. Nah, prognosis semakin meningkat bila pengobatannya tertunda. Nah, tadi itu tertundanya ini karena pemahaman masyarakat yang belum tahu bahwa tindakan pengobatan pada tetanus itu tidak harus nunggu lewes kejang. Justru kalau pengobatan tetanus nunggu kalau kejang, itu masuk kategori terlambat ya. Jadi kalau sudah habis kecelakaan, habis luka bakar, maka untuk mencegah terjadi tetanus harus disuntik ATS tadi ya, atau mungkin yang lain namanya tetagam ya. Nah, kematian biasanya disebabkan karena kegagalan pernafasan dan rasio kematian sangatlah tinggi. Nah, ini ya, jadi gagal nafas, telat terpasang ventilator, itu juga biasanya yang menyebabkan kematian pasien ya, bukan karena kejangnya, malah justru karena paralisis dari otot pernafasan yang akhirnya berdampak pada gagal nafas. Nah, ini pencegahan ya. Nah, bagaimana, apa yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya tetanus? Yang pertama, kalau misalnya kita mendapati orang yang terluka, maka luka baru itu harus dilebarkan ya. Apalagi kalau luka tadi itu berpotensi menyebabkan anaerob, maka harus dilebarkan kemudian dicuci dengan perhidrol. Buat luka menjadi berlingkungan aerob, jadi bernuansa udara ya. Terus kemudian lakukan imunisasi DPT. Nah, ini DPT perlu ya, DPT 3 kali pada saat balita, ini penting sekali ya. Kemudian mau menikah TT ini ada 5 kali loh, TT1, TT2, TT3 sampai TT5 ya. TT ini nanti mencegah terjadinya infeksi pada tetanus neonatorum, jadi tetanus pada balita, jadi bayi ya, akibat pemotongan tali pusat yang tidak steril. Nah, ini jadwal imunisasi. Nah, nanti ada lagi ya pelajaran lebih lengkapnya ketika di keperawatan anak ya, tapi yang di sini saya singgung ini DPT ya, 2 bulan DPT, kemudian 4 bulan DPT lagi, kemudian 6 bulan lagi dapat DPT ini ya. Jadi terus 18 bulan ini ada DTP ya, jadi diimunisasi lagi pada umur 1,5 tahun. Berikutnya adalah pengajian pada pasien dengan tetanus. Nah, ini ada banyak data ya yang harus kita gali, kita pastikan. Jadi misalnya yang pertama keluhan utama ya, kita tahu bahwa keluhan utama biasanya karena ini ya, kejang pada muka itu mengawali dari tanda-tanda tetanus. Biasanya tanyakan adakah kejang pada wajah atau lockjaw ya. Terus riwayat penyakit sekarang, riwayat terkena lukanya, apa saja yang sudah dilakukan pada lukanya, terus lukanya bisa sembuh apa enggak, terus kapan kena luka gitu ya. Terus riwayat imunisasi jangan lupa juga imunisasi DPT dan TT. Namun kenyataannya banyak di masyarakat itu yang riwayat imunisasinya ya nggak tahu. Mereka mungkin bisa jadi lupa ya, dulu sudah di DPT apa belum gitu ya. Kemudian pemeriksaan fisik ya, GJS, pokoknya yang berkaitan dengan neuro
GCS, TTV, terutama pernafasan ya, sistem pernafasan itu cari adakah tanda-tanda kegagalan nafas ARDS atau adanya tanda-tanda pneumonia statis ya. Jadi ada sesek, kemudian saturasinya turun, kemudian RR naik, nah itu kan tanda-tanda ARDS. Kemudian sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal ini coba cek adanya kejang ya, adanya kejang akibat tetanus tadi. Sistem neuro, nah ini pengajian nervus cranialis, terus ya kesadaran GCS ya, pengajian kejang, kemudian yang berikutnya sistem perkemian dan bowel atau eliminasi ya. Nah, setelah didapatkan data tadi, kemudian dilakukan analisis data dan diagnosa keperawatan pada kasus tetanus ini, bisa saja ada 6 ini ya, atau bisa nambah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang pertama, tidak efektifan bersihan jalan nafas tadi karena ada paralisis ya, terus kurangan volume cairan, ini disebabkan karena lockjaw tadi, terus gangguan keseimbangan nutrisi, ini juga karena lockjaw, terus inkontinensia urin, ini juga karena kejang tadi ya, terus defisit perawatan diri, ini kan gitu ya, terus resiko jatuh. Ini 6 diagnosa yang banyak muncul pada pasien-pasien dengan diagnosa tetanus. Nah, sama jadi untuk rencana intervensi keperawatan silakan dibaca di materi yang ASKEP-nya yang sudah saya berikan. Saya rasa ini cukup sekian, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.